Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 47 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, akhir zaman selalu menjadi pembicaraan dalam berbagai agama. Ada juga peramal-peramal hari kiamat, tetapi tidak ada yang tahu kapan saatnya. Tak ada yang terbukti ramalannya sampai sekarang. Dalam Injil dibicarakan keadaan akhir zaman. Orang baik dikumpulkan masuk surga dan yang jahat ke neraka. Yesus mengumpamakan keadaan akhir zaman itu ibarat pukat yang mengumpulkan semua jenis ikan. Nelayan memisahkannya pada akhir tangkapannya. Dia memilih mana ikan yang diambil dan mana yang harus dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, orang baik dikumpulkan masuk surga dan orang jahat ke neraka. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu mau masuk surga. Untuk itu kita harus menjadi orang baik. Untuk jadi orang baik, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan, kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Ketika dibentuk tukang periuk, ada periuk yang jadinya baik dan ada yang rusak. Yang rusak perlu diperbaiki dan dibentuk lagi. Demikian juga kita. Ketika Tuhan membentuk kita, ada yang mau ikut kehendak Tuhan, ada yang tidak. Kebanyakan kita tidak mau ikut penuh 100% kehendak Tuhan. Maka kita ini ibarat periuk rusak. Untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan supaya terus-menerus membentuk hidup kita. Kita bahagia sebab kita tahu Tuhan mau bersabar dan menolong kita terus. Pemazmur mengungkapkan, "Berbahagialah kita yang mempunyai Allah sebagai penolong." Semua perumpamaan yang mengacu pada akhir zaman ini sungguh real dan semua itu menenangkan hati. Namun kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tak perlu. Namun saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Kristiani kita tahu dan seharusnya yakin bahwa Allah adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan agar tetap berdiri tegak penuh keyakinan dalam hari penghakiman terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah, mereka yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan mereka yang percaya kepada Yesus telah berpindah dari kematian ke kehidupan dan tidak turut dihukum. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam Kristus, kita menjadi ikan-ikan yang baik. Dalam Dia kita adalah domba-domba dan bukan kambing-kambing. Gandum
dan bukan lalat. Saudara saya terkasih, Yesus akan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Ia juga akan menolong kita agar dapat memusatkan perhatian kita pada hari di mana kita akan memandangnya muka ketemu muka. Selagi kita datang kepada Yesus dalam doa dan pembacaan serta permenungan sabdanya, maka Dia akan menunjukkan betapa berharga harta yang kita miliki dalam Dia dan bagaimana hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hatinya. Saudara saya terkasih, Allah ingin agar kita mengetahui bahwa baptisan hanyalah awal dari relasi kita dengan dirinya. Dia ingin menopang kita setiap hari dengan Roh Kudus-Nya. Dia ingin mengajar kita bagaimana hidup dalam Kristus setiap hari. Ya Tuhan Yesus, aku ingin dipersatukan dengan Engkau. Usirlah kekhawatiranku tentang kematian dan penghakiman terakhir. Tolonglah aku untuk memusatkan perhatianku pada pesta perjamuan di dalam kerajaan sorga. Amin.